Halo teman-teman, saya akan coba menjelaskan proses yang terjadi pada saat pengiriman data berdasarkan 7 OSI layer. Proses pengiriman sebuah data dari suatu perangkat ke perangkat lainnya tidak akan pernah bisa diamati atau terlihat. Semua berjalan cepat dan tidak terlihat oleh penggunanya. Sebuah data yang dikirim dari suatu perangkat akan mengalami serangkaian proses sebelum mencapai tujuannya atau perangkat penerima, baik itu personal komputer, server, router, tablet, ataupun sejenisnya. Dalam jaringan komputer sendiri, yang berperan dalam proses pengiriman data adalah 7 OSI layer. Semua pengiriman dilakukan secara bertahap, mulai dari layer application atau layer 7 sampai pada layer paling bawah, yaitu layer physical. Setelah proses pengiriman data selesai, barulah data tersebut terkirim melalui media transmisi seperti kabel. Ketika data tersebut sampai pada penerima, akan ada lagi proses penerimaan pada sisi penerima, mulai dari layar fisikal sampai ke layar aplikasian. Pada tiap-tiap layer atau lapisan, data yang dikirim akan dibungkus oleh protokol atau aturan-aturan. Proses ini dikenal dengan istilah encapsulation pada sisi pengirim dan decapsulation pada sisi penerima. Sebelum saya menjelaskan apa itu encapsulation dan decapsulation, saya akan coba menjelaskan apa itu OSI layer. OSI layer adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization atau ISO di Eropa pada tahun 1977. OSI sendiri merupakan singkatan dari Open System Interconnection. Model ini disebut juga dengan 7 lapisan OSI, atau kalau bahasa Inggrisnya itu 7 OSI layer model. Kita akan masuk ke layer 7, yaitu layer application. Application berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada lapisan ini adalah HTTP, FTP, SMTP, dan NFS. Layer ke-6 ada presentation. Presentation berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada dalam level ini adalah perangkat lunak seperti redaktor atau redaktor software, seperti layanan workstation, dan juga network cell atau remote desktop protocol. Berikutnya ada session. Session berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di level ini juga dilakukan resolusi nama. Kita masuk ke layer berikutnya, yaitu layer transport. Transport berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Kita masuk ke layer network. Network berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket. Berikutnya ada data link. Lapisan ini berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Kita masuk ke lapisan yang terakhir atau lapisan 1, itu layer physical.
Fisikal berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengkabelan. Berikut saya akan menjelaskan proses encapsulation. Proses encapsulation ini hanya terjadi pada perangkat atau komputer pengirim. Tiap-tiap layer atau lapisan OSI layer akan berkomunikasi dengan layer yang sama pada komputer penerima. Proses dimulai dari layer application. Informasi yang diinput oleh Acer dikonversi menjadi data yang akan ditransmisikan melalui network atau jaringan. Secara teknis, pengguna komputer berkomunikasi melalui Application Process Interface atau API. API bertugas menghubungkan aplikasi yang digunakan dengan sistem operasi yang berjalan pada komputer. Application layer bertugas untuk menentukan ketersediaan dari komponen yang diperlukan untuk melakukan komunikasi, mulai dari kesiapan koneksi sampai aturan-aturan terkait. Proses berikutnya, data diformat pada layer presentasi. Pada layer aplikasi, informasi dari Acer sudah dikonversi menjadi data. Kemudian pada presentation layer, data tersebut akan diformat menjadi bentuk umum yang agar bisa dipakai. Presentation layer menjadikan data yang dikirim nanti bisa dibaca dan diproses pada application layer yang ada pada komputer tujuan atau penerima. Kita masuk ke session layer. Sesi ini merupakan sesi pengelompokan. Setelah data diformat sedemikian rupa, maka tahap berikutnya adalah dimulainya proses transfer data. Sebelum proses transfer data dilakukan, session layer menandai masing-masing sesi atau proses transfer agar tidak membingungkan satu sama lain. Ada 3 cara yang dipakai oleh session layer untuk menjaga tiap-tiap sesi, yaitu simplex, half duplex, dan duplex, full duplex. Intinya, pada session layer, data dari satu aplikasi seperti dikelompokkan agar tidak tercampur dengan data dari aplikasi lainnya. Berikutnya, kita masuk ke transport layer. Pada lapisan ini terjadi pemecahan data. Setelah diformat dan dikelompokkan sehingga tidak akan tercampur dengan data aplikasi lainnya, transport layer akan memecah data tersebut menjadi bagian-bagian yang disebut segmen. Tiap segmen tersebut nantinya akan diberi semacam nomor urut. Pada layer ini, 2 protokol yang bekerja dalam mengatur bagaimana segmen-segmen tersebut diproses. Kedua protokol tersebut adalah Transmisi Control Protocol atau TCP dan User Datagram Protocol atau UDP. Kita masuk proses berikutnya, yaitu pada layer network, segmen diubah menjadi paket. Tiap segmen yang dibentuk pada transport layer tadi diubah lagi menjadi paket. Paket ini berisikan segmen serta alamat penerima dan pengirim. Alamat yang digunakan tersebut sifatnya logis yang dikenal dengan Internet Protocol Address atau IP address. Biasanya alamat IP address ini digunakan jika kita ingin mengirimkan data ke komputer yang berbeda jaringan atau tidak berada dalam jaringan LAN yang sama. Setelah menjadi paket diubah lagi menjadi frame pada data link layer. Setelah paket jadi, kemudian paket diubah lagi menjadi frame yang berisikan paket dan alamat fisik atau MAC address pengirim dan penerima. Data link layer adalah yang bertanggung jawab atas tugas ini. MAC address yang dapat pada frame ini hanya digunakan untuk komunikasi antara perangkat komputer yang berada pada jaringan LAN yang sama. Switch dan bridge
merupakan alat yang bekerja untuk tugas ini. Sedangkan tugas layer 1 atau fisikal adalah untuk mengirim dan menerima bit. Proses kirim dan terima bit biasanya terjadi pada NIC atau Network Interface Card dari perangkat komputer dan perangkat jaringan. Setelah proses pengiriman data pada komputer pengirim selesai, data tersebut belum bisa dimanfaatkan karena pada komputer penerima juga masih ada proses penerimaan. Berikut saya akan coba menjelaskan proses penerimaan tersebut atau biasa disebut decapsulation. Decapsulation terjadi hanya pada sisi komputer tujuan yang menerima data tersebut. Kebalikan dari proses encapsulation, proses decapsulation mulai dari layer 1 sampai OSI layer yang terakhir. Layer aplikasi merupakan interface dari aplikasi yang digunakan oleh Acer. Kita masuk ke proses pertama, yaitu proses fisikal. Melalui NIC, komputer penerima menerima sebuah data dalam bentuk bit atau byte network card yang termasuk bagian dari layer 1, kemudian memprosesnya. Bit yang masuk tadi lalu diubah menjadi frame pada layer kedua, berlanjut ke layer data link. Kemudian data dalam bentuk bit atau byte tersebut diubah menjadi frame. Karena bekerja pada layar data link, frame tersebut segera dicek apakah alamat fisik atau MAC address tujuan yang tertera di dalam frame tersebut sudah sesuai dengan alamat MAC address atau belum. Jika alamat tidak sesuai dengan MAC address dari sisi penerima, maka si penerima bisa membuang frame tersebut tanpa harus meneruskan proses berikutnya. Dan sebaliknya, jika MAC address sesuai dengan atau memang tujuan kepada si penerima, maka proses selanjutnya akan melepas bagian-bagian dari frame yang bagus tadi, yang memang dia mau terima tadi. Kita masuk ke lapisan berikutnya pada layer network. Alamat yang tertera pada paket tersebut akan dicek oleh sistem yang mengurusi layer ketiga OSI layer, apakah sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai, maka akan dilanjutkan ke proses berikutnya, yaitu melepas bagian-bagian berhubungan dengan layer 3, sehingga hanya bisa menyisakan segmen atau yang terkait dengan layer 4 saja. Layer 4 itu ada transport. Pada proses transport, segmen akan dicek oleh protokol-protokol. Setelah itu segmen diproses sesuai dengan protokol yang dipakai. Segmen-segmen yang diterima lalu disatukan kembali sesuai dengan urutannya sehingga menjadi informasi data yang utuh pada awal proses encapsulation. Session layer kemudian bertugas mengatur sesi selama proses transfer terjadi, sehingga tidak terjadi tumpah tindih dan kesalahan. Layer berikutnya pada presentation layer. Data yang ada kemudian dicek formatnya oleh bagian yang terkait dengan presentation layer pada OSI layer. Tujuan penformatan ini adalah agar layer aplikasi dari komputer penerima dapat memahami isi dari data tersebut sampai pada layer aplikasi. Setelah itu, proses yang terakhir adalah aplikasi. Dan jika sudah sesuai dengan yang diinginkan, maka penerima dapat menerima data yang dikirimkan oleh si pengirim tadi. Itulah proses yang terjadi pada saat mengirimkan sebuah data satu ke komputer lain.
Kita lihat pada gambar, data akan berjalan melalui 7 OSI layer tadi. Berikutnya akan diproses oleh router. Jika cocok, router akan mengirimkannya lagi melalui physical data link network, transport, session, presentation, dan terakhir application, dan si penerima akan menerima data yang dikirim oleh si pengirim. Berikut kami sudah sampaikan proses yang terjadi pada lapisan OSI. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam Putra Batam. Terima kasih.